Putri cantik kelas 1 SMA, ikon salah satu sekolah swasta, untungnya bukan Islam. Tiba-tiba terlibat kasus yang setelah dibuka itu bukan saja kriminal, tapi di situ ada kebebasan seksual, ya kan, hidup hedon. Jadi apa Pak Aris hubungannya ya antara pendidikan intelektual dengan pendidikan adab? Sinkronisasinya di mana itu Pak? Jadi ini penting banget. Adab itu adalah bagaimana seseorang itu mampu baik, mampu berkarakter dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dia terawasi oleh Allah, ada raqib, ada atid. Jadi dia benar-benar merasa sebagai seorang hamba. Dan ini tidak akan pernah bisa kalau hanya diberikan tataran materi kelas. Gak bisa. Ini harus benar-benar dengan latihan-latihan. Adanya orang tua yang memang mencoba bagaimana adab terjadi di rumah, bagaimana ibunya bisa cerewet kalau anaknya salah. Harus the power of cerewet untuk anak kita yang hebat. Maaf nak, kalau makan duduk pakai tangan kanan. Tolong cerewet. Maaf nak, kalau ada orang bicara, handphonenya diletakkan. Ibu sedang ngomong. Jadi memang cerewet untuk baik itu bagian dari adab. Satu. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Sekolah. Nah, kalau sekolah indikatornya hanya intelektual, nilainya bagus, IP-nya bagus, rata-ratanya 95, dapat olimpiade matematika, oke, itu oke. Namun kalau anak pintar matematika, namun tidak jujur, itu yang ada adalah merekayasa korupsi agar tidak diketahui. Kalau ada anak bicaranya bagus, ilmu intelektualnya bagus, hari ini bagaimana kita melihat ada anak seorang petinggi negara yang hari ini anaknya ternyata karena pakai rantai kesana kemari berkasus ayahnya dicopot, ya kan? Ini kemudian yang satu masih koma, kemudian yang satu ini berurusan dengan yang berwajib. Itu semua adalah karena adab, kesopanan, karakter tidak terjaga di rumah, walaupun bisa jadi anaknya sekolah terbaik. Contoh di rumah. Jadi korelasinya begini. Kalau adab ini adalah sesuatu yang utama, maka semestinya ada indikatornya. Anak-anak ini harus memang punya panutannya jelas. Rasulullah, kehidupan cari gimana, ayahnya, keteladannya, ibunya. Dan yang terpenting adalah insya Allah anak kita hari ini jauh lebih cepat untuk cerdas dengan adanya gadget yang ada di tangannya. Gadget di tangannya dengan dipandu oleh guru-guru hebat yang mengarahkannya. Tapi mohon maaf, untuk adab tidak hanya bisa dipelajari sebatas teori, harus ada indikator pencapaian dan ada orang yang memantau, yes or no. Jadi prinsipnya adalah kalau anak datang harusnya jam 7, ternyata dia datang jam 10, kok ibunya diam saja. Ada anak yang ketika keluar rumah padahal sudah balik kok masih pakai rok mini, bahkan tidak berhijab, kok ibunya diam saja. Nah, itu tunggulah suatu hari nanti ibunya akan kaget ketika tiba-tiba anaknya membawa masalah. Jadi korelasinya jelas. Adab yang baik harus diiringi dengan intelektual yang baik. Kalau dengan dua hal ini, insya Allah anak kita selain cerdas secara emosi, cerdas secara intelektual, tapi juga dia mampu memiliki harga diri yang baik di hadapan Allah. Jadi sangat-sangat penting betul. Makasih Master. Saya ingin beralih ke narasumber kedua, Ustadz Zain. Tadi secara teoritis dan empiris Pak Aris sudah menjelaskan mulai dari penting dan sinkronis hubungannya. Kita ini kan Al-Azhar sudah lama ya Ustaz, dan kita sudah ada beberapa SD, SMP, SMA yang kami tanyakan, dan mungkin Bapak Ibu yang hadir ingin tahu kenapa sejak awal Al-Azhar itu memilih sekolah yang seperti ini, yang berbasis pada pendidikan intelektual yang berkualitas, terbukti dengan prestasi-prestasi yang baik,
tapi juga kita membina adab dengan luar biasa di sekolah kita. Kenapa kita memilih positioning seperti itu, Pak Ustaz? Silakan, Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bang Haris yang saya hormati, ini saya sering rutin beliau sebenarnya dalam ulama saya. Dan saya senang belajar kepada siapa saja karena saya punya prinsip masih itu tidak. Saya dosen di Pascasarjana program S3, tapi mahasiswa saya banyak orang-orang hebat, sehingga saya hanya dosen di kelas tapi ilmunya banyak mahasiswa saya di lapangan. Dan pertanyaan kalau tadi mengapa Al-Azhar, ini menarik karena kalau tadi Pak Haris sudah banyak bicara tentang konsep paling tinggi. Nanti saya menambahkan sedikit bahwa sinergitas penting. Al-Azhar ini menjadi poin penting karena konsep dasarnya adab itu menjadi salah satu determinan yang paling utama di Al-Azhar ini tentang pendidikan adab. Saya ingat betul dulu ketika saya alumni YIS Al-Azhar di Singamangaraja, dulu Buya Hamka dan Gurnatun saja, beliau menerapkan luar biasa bagaimana sekolah-sekolah dulu unggulan itu hanya dimiliki oleh orang beragama Islam. Maka Al-Azhar ngambil peran di situ dan makin kesini makin baik. Tentu saja punya konsepsi yang luar biasa hebat bagaimana penerapan adab tadi. Nah, saya menambahkan sedikit saya begini. Kalau tadi Pak Haris sudah banyak. Jadi adab itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu, ada adab yang kaitannya dengan tabi'i, adab yang Allah sudah berikan modalitas oleh Allah SWT. Ini modalnya nanti Allah akan berikan dalam tubuh kita. Ada dua modal dalam tubuh kita dalam Quran surat yang ke-91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujurah wa taqwa. Sungguh dalam diri kita ini ada dua insting positif naluri antara keburukan dan kebaikan. Inilah yang mengapa perlu dididik. Dan disinilah yang sudah istilah adab alami atau namanya tabi'i. Yang kedua adalah adab hasil belajar atau istibai. Nah, jadi kalau ada alami tadi ada modalitas yang itu semuanya Allah berikan. Kita punya dua potensi baik dan buruk. Turunannya dalam Quran itu sangat banyak. Gelisah, mudah tersinggung, suka gelisah, kemudian suka tergesa-gesa, suka membantah, suka pada dunia dan suka berbuat zalim. Potensi buruk ini salurannya ada pada fujur dan itu semua dalam diri kita ada. Sehingga secara psikologi memang manusia itu potensi negatifnya lebih cenderung lebih besar. Maka kenapa kadang-kadang kita ini sulit betul ya diajak kebaikan? Karena ternyata dalam tubuh kita sudah ditanamkan insting itu, namanya fujur. Maka turunan fujur itu sangat banyak. Maka jangan heran kalaupun kita sudah belajar, sulit ya diarahkan kebaikan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah istilah adab istibai tadi, adab yang kaitannya dengan proses belajar. Maka di sekolah kita dari TK, SD, SMP, SMA, nanti sampai perguruan tinggi bahkan di Al-Azhar ya, itu kan konsep dasarnya bagaimana mengembangkan adab. Karena pendidikan formalnya, tapi ingat ada pendidikan non formal dan informal. Maka modalitas yang penting menurut saya ada 5 ilmu yang saya kuasai. Kalau tadi Bang Haris sudah sampaikan, ini hanya tambahan saja. Ada 5 ilmu yang saya kuasai. Satu ilmu agama, kedua ilmu pendidikan, ketiga ilmu psikologi, keempat ilmu komunikasi, dan kelima ilmu ekonomi. Coba yang paling jujur, kita paling selama ini yang dikuasai ilmu yang mana? Ekonomi. Waktu mau dilamar, ibu-ibu ditanya nggak sama calon suaminya, kamu sudah punya ilmu apa ngelamar saya? Ini ditanya apa? Kerja di mana? Penghasilannya berapa? Pasti bicara ekonomi. So, apakah udah itu hanya? Ternyata yang dibutuhkan kemarin ketika pandemi Pak Haris, itu kami riset bareng dengan Dinas Pendidikan Polres Jawa Barat. 70% anak tidak paham hasil pendidikan. Ini boros demokrasi negatif Bang, luar biasa, 70% Bang. Dan itu dirilis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi 70% tidak paham, 60% anak tidak paham tugas gurunya. Tadi kata Bang Haris kan, dapat tugas yang ngerjain ibunya. Di sini salah tidak ada. Salah tidak. Itu ilmu apa? Ilmu pendidikan, pedagogi. Kemarin tiba-tiba Bapak Ibu di rumah itu tiba-tiba jadi guru, jadi konselor, jadi ustadz, ustazah. Jadi apa lagi itu? Terapis sekaligus Bang. Jadi guru sekaligus. Padahal ilmu pendidikannya nggak ada misalnya. Kemudian ilmu psikologi. Coba menghadapi tadi. Kalau Bang Hasan ini memaparkan bagaimana terapi. Dan kami di Al-Azhar di Masjid Al-Azhar itu buka ruang konsul gratis kamar hari Senin. Ya, ini kemarin sudah ada 5 orang yang Senin besok mau ketemu.
dari keluarga asal kita gratis. Ternyata luar biasa Pak, problemnya di keluarga awalnya. Bayangkan ada seorang dokter mengalami depresi, dokter muda. Kata ibunya, ini ketika di Makassar diterapi oleh psikiaternya, dapat obat dan dia mengalami problem psikis. Akhirnya pulang ke Bekasi. Ketika kita tracing, anak ini sudah kena sejak TK. Tuh, hati-hati betul, makanya kenapa harus sekolah di Al-Azhar, gitu ya? Karena di kita ini kami tawarkan, karena kami dari yayasan, saya di yayasan diamanai jadi kepala bidang pendidikan di Al-Azhar. Kami tawarkan kecapian sebenarnya. Ayo bikin school parenting, sekolah orang tua Pak Aris. Kita di Payakumbuh itu ada sekolah orang tua dari kabupaten sampai ke kecamatan. Apa yang dipelajari? 5 kurikulum ini yang dipelajari. Ilmu agama, pendidikan, psikologi, komunikasi, ekonomi nggak terlalu penting lah. Artinya sudah pakai. Dan 4 ilmu itu penting Pak. Kolaborasi yang penting. Kenapa? Tadi ibu-ibu menghadapi orang. Makanya kenapa perempuan itu harus banyak bicara? Risetnya di kepala manusia itu, perempuan itu otak kanan kirinya, titik emosinya di otak sebelah kanan dan kirinya Bang. Dan cara bicaranya berapa? 20 kosakata cara bicaranya. Maka biasanya perempuan semakin banyak ngomong, semakin sehat jiwanya. Dan coba bapak-bapaknya praktekkan di rumah. Ibunya di rumah itu bisa 4 kerja sekaligus, sambil masak, nonton drama, apalagi nyuapin anak, sambil ngomel. Bisa nggak? Bisa. Itu aja ibu. Tapi yang depresi kebanyakan perempuan. Kami mungkin pernah mendengar Bapak Ibu cerita, ini cerita kisah nyata. Tahun 2018 di Purwakarta itu ada seorang ibu Bang Aris, mungkin pernah mendengar, mengubur hidup anak perempuan selama 4 bulan. Ini kisah nyata di Purwakarta. Saya dengar di El Sinta, di pulang dari kampus itu lagi heboh. Ada suami yang mencari anaknya, ternyata di belakang rumahnya ada gundukan tanah merah, dikubur sama istrinya, dibungkus pakai kain. Sudah 3 jam lebih itu dikubur anaknya. 4 bulan. Akhirnya kami diminta menemui si ibu ini mengalami depresi luar biasa. Sehingga banyak kasus ya, ada ibu bunuh anaknya, gitu, ada ibu yang luar biasa. Kalau di psikologi namanya emotional displacement emosional. Dan itu udah kurang ada mengenai saudara. Ya nanti kalau belajar nanti saya, ibu pernah nggak lagi marah jadi banting pintunya? Atau suami marah tiba-tiba jadi banting piring? Pernah ibu? Nah di psikologi namanya displacement emosional. Di Quran nanti coba lihat. Di Quran surat yang ke-7 ayat 150. Falamma raja'a ila qaumi khudban asyifa. Ketika Musa datang marah dengan semarah-marahnya, kemudian dia lempar luhnya, dia jambak rambut adiknya. Kenapa? Dia marah sama kaumnya, tetapi yang dijajah sasaran siapa? Ada yang lebih halu. Nah seringkali misalnya ada rumah tangga kayak kapal terbang, kayak UFO ya, piring terbang, gelas terbang. Di sini insya Allah tidak ada. Ya, kalau berantem ribut sama suami itu kira-kira ada yang tadi melampiaskan emosinya, namanya displacement emosional, dilampiaskan, dibanting pintu, banting jendela dan sebagainya. Insya Allah sini tidak ada. Nah itu kan kayak dengan psikologi. Nah tadi bicara perempuan itu kosakata lebih banyak. Coba ibu pernah nggak curhat sama suami? Jawabannya cuma oh gitu, terserah ibu. Pernah ngalami? Laki-laki cuma bicaranya 7.000 kosakata. Sehingga kalau di luar sudah ngomong 6.999, sampai rumah tinggal oh gitu, terserah mama, gitu ya. Sementara ibunya masih harus bicara banyak. Maka kalau depresi kebanyakan perempuan, yang satu kebanyakan laki-laki, gitu ya. Maka ibu besok ceritain, kasih tahu suami, Pak, besok kalau aku marah jangan ditahan, itu lagi terapi, kasih jempol loh, gitu ya. Mama hebat terusin, gitu ya. Pernah nggak gitu? Ya, kasih tahu suaminya. Jadi kalau mama lagi marah, tolong diperhatikan dan dikasih acungan jempol, kasih motivasi, mama terusin, gitu ya. Kenapa? Lagi terapi itu terapi gratis. Lihat saya. Baik, jadi ilmu psikologi. Yang selanjutnya ilmu komunikasi. Tadi Bang Aris sudah banyak ngomong sebenarnya bagaimana cara kita bicara dengan anak kita, luar biasa. Jadi kalau dilihat misalnya di jiwa itu kan ada istilah short term memory. Kalau dia anak stres usia 12 tahun misalnya, kalau Jim biasa bilang ini praoperasional,
maka saat mungkin dia kena di usia TK. Maka ada istilah mental hectic di psikologi itu, mental penentang. Kami di UNJ dulu itu termasuk yang paling banyak protes ketika di TK dibandingin calistung dulu. Calistung, kenapa ada mental hectic? Nah, kami di mazhabnya UNJ itu haram calistung dulu, nggak boleh. Kenapa ada mental hectic, mental penentang? Coba di SD, yang ngerjain PR siapa di rumah? Anak atau emaknya? Anak Pak, dampingi emaknya, misalnya gitu. Ada mental hectic. Tapi kemudian kami solusinya, oh berarti metodologi mengajar di situ. Oke. Jadi ilmu komunikasi sangat penting, Ibu. Maka kita akan belajar di situ. Kemudian ilmu pendidikan ilmu tentang ekonomi. Nah, ada 4 grade yang perlu kita pahami. Ini tadi kaitannya kenapa Al-Azhar kita mencoba mendampingi orang tua sebenarnya Pak Erwin. Jadi nanti saya berharap di Jamiyah kita bisa kerjasama, ada school parenting ini, sekolah orang tua yang membahas dari 4 pendekatan ilmu tadi, ilmu. Kemudian kita lihat di keseharian kita seringkali kita mengalami problem di rumah. Tadi ya, kenapa sih yang hadir Pak Bang Aris itu selalu ibu? Karena mereka yang tugasnya di rumah. Kata suaminya, tadi Bang Aris bilang, iya itu urusan mama lah, kira-kira gitu ya. Sementara yang di rumah tuh problem banyak. Ada 4 grade, kalau di atas itu paling sabar. Kesabaran itu tertinggi. Kalau sabar itu bisa, kecuali bawahnya ada kemampuan bersyukur. Bersyukur itu akan bisa kalau kita bisa memiliki sikap rela. Sikap rela itu bisa kalau kita bisa menahan emosinya. Apa tuh emosi? Marah, sedih, takut, kecewa, cemburu, benci itu bagian dari emosi. Jadi bukan hanya marah saja. Maka 4 grade ini mudah-mudahan kenapa Al-Azhar itu hadir tadi ya. Ada Jamiyah di kita ya Pak Budi ya. Nah Jamiyah ini mudah-mudahan ke depan kita sinergi. Kita sudah tawarkan kepada Ibu Jamiyah bagaimana agar ibunya juga sekolah. Karena tadi pasangan hari ini itu yang dulu nikah dengan modal nekat Pak Aris. Modal nekat. Termasuk waktu melamar istri tanya nggak sama orang tuanya, kamu sudah punya ilmu apa melamar anak saya? Nggak kan? Kita ini adalah orang tua yang nikah modal nekat, nggak pakai ilmu nikahnya. Jujur ya, modalnya apa? Ibu senang sama suka kan? Calon suaminya someone is the best, paling ganteng di dunia, gitu kan? Udah kerja, pokoknya kamu kalian happy. Nikah, modalnya apa? Nekat. Karena nggak belajar kan ilmu agama nanggung, ilmu pendidikan juga nggak bisa, ilmu psikologi juga tidak, komunikasi juga tidak. Paling bagaimana bicara hidup, ekonomi. Maka mudah-mudahan bergabungnya di Al-Azhar, kita dari mulai TK sampai ke SMA di Al-Azhar itu kita kerjasama ini. Jadi kalau yang di Jakarta Permai, kemudian di Kemang Pratama, di Girosata adalah kerjasama antara Yayasan Wakaf Muhajirin dengan Yayasan Perusahaan. Sehingga kami dari YPI, dari Yayasan Wakaf itu fasilitas. Kami juga sadar betul bahwa pendidikan tidak bisa sendiri. Maka kami juga akan ikut bertanggung jawab memberikan fasilitas. Misalnya tadi ada tawaran kepada Jamiyah, ayo kita bareng-bareng. Misal baik kasus boleh. Ya, saya lupa dulu pernah ada kasus di beberapa sekolah di SD kita yang juga bapak ibunya mengalami gangguan psikologis. Kita ada gratis konsultasi di masjid. Dan baru kemarin 2 hari lalu datang dari salah satu kampus kami yang juga anaknya mengalami gangguan psikologis banget. Itu luar biasa. Tadi karena kita orang tua modal nikahnya modal nekat, nggak pakai ilmu, ngadepin anaknya juga kadang-kadang apa adanya. Datang aja ke psikolog, bayar selesai, padahal bukan itu obatnya. Datang ke psikiater, aja ke obat, bukan itu obatnya. Mungkin belum pernah menghadapi. Kemarin datang ke kami ada anak kelas 1 SMA perempuan mengalami depresi. Dia jago taekwondo Bang Aris. Kalau gimana lagi kabur itu ibunya di take down kan taekwondo. Ini kisah nyata datang kemarin. Subhanallah, saya dulu saya ini pernah luar biasa. Maka kurikulum yang ada di Al-Azhar ini termasuk di SD 6 ini luar biasa. Ini, dan Bang Aris itu mendampingi kami. Alhamdulillah Bang Aris terima kasih. Ini tentu saja bagian dari suplemen pendidikan sebenarnya. Dan ini bagian dari kurikulum school parenting sebenarnya. Orang tua yang harus sekolah. Jadi kalau sekolah ya anaknya sekolah maka harus sekolah gitu ya. Tapi sekolah non formal. Makanya kurikulum yang ada Pak Budi dan kawan-kawan sekolah sudah punya ramuan kurikulum. Kemudian ada juga tambahan dari luar, termasuk hari ini ada undang Bang Haris yang luar biasa yang punya nanti semua bisa diambil dan praktekkan ibu semua. Mengenai sugesti buat ibu di rumah dan putra putri di rumah. Kenapa? Nanti dapat kalau hari ini misalnya
banyak yang alami gangguan psikologis itu kan diurut ke belakang nih. Itu biasanya pola pembelajaran tadi dari usia 0 sampai 6 bahkan sampai SMA selanjutnya. Dan sekali lagi Pak Ari dan teman-teman, karena dia Jumat tentu saja tidak banyak waktunya ya, jadi insya Allah nanti bisa silaturahim di luar ini. 3-4 ilmu itu benar-benar bisa dipegang dan kita pelajari, bukan kuliah, tidak kuliah, tetapi ada muatan-muatan dari ilmu agama, psikologi, komunikasi dan pedagogi yang perlu menjadi ramuan di pembelajaran kita orang tua, sifatnya non formal atau informal bahkan, untuk menambah keilmuan, karena grade kita itu jadi orang tua yang nikahnya modal TK, ya nggak pernah modal bukan TK. Kalau TK kan belajar ilmu dulu, kayak di Malaysia mau nikah harus punya sertifikat dulu Bang Aris. Ya, saya dulu pernah diminta ikut konseling di Malaysia itu, mereka calon pengantin harus punya sertifikat minimal 4 bulan pendidikan calon pengantin. Di Indonesia ada pendidikan itu cuma 5 menit, 5 sampai paling banyak setengah jam di KUA. Kamu sudah nikah? Benar. Sudah cinta? Ditanya itu, ya iyalah maksudnya gitu kan. Tapi ilmunya tidak ada. Baik, ini barangkali Bang Ari. Terima kasih. Jadi apa aja Pak Ustaz tadi? 1 ilmu Agama. 2 pendidikan, psikologi, komunikasi, ekonomi. Itulah makanya Al-Azhar sejak awal sudah memahami ini ya Pak Ustaz. Makanya di Al-Azhar ini insya Allah 5 komponen ini sangat diperhatikan. Nanti Bapak Ibu boleh diskusi lebih panjang. Saya ingin kembali ke Master Aris. Mohon dijelaskan Pak Aris, unsur apa saja atau elemen apa saja kira-kira yang penting untuk membangun kemampuan intelektual, dan elemen atau faktor apa saja yang bisa membuat adab itu menjadi baik bagi anak-anak kita. Silakan Pak. Baik, saya ingin menjawabnya dengan langsung praktek ya. Adik-adik yang pakai baju putih, iya, jangan di sini. Gini, ya ada variasinya. Saya suka dengan praktek. Perhatikan begini. Ketika saya memerintahkan beliau untuk maju, itu adalah saya mengasah kecerdasan emosi, keberanian, meskipun pasti deg-degan, ya kan? Jadi ternyata tadi saya salut, adik-adik tadi tampil, itu saya bilang dia nggak latihan, berlatih. Saya bilang dia tidak gemeteran, deg-degan. Tapi unsur kecerdasan emosi itu juga bagian dari kecerdasan emosi. Hadir di depan, nggak tahu diapain, senyum sana, senyum sini. Tapi yang jelas kamu dengan tanpa disuruh tiba-tiba langsung berani maju, berdiri, itu yang pertama, kecerdasan emosi. Kecerdasan IQ, kecerdasan intelektual itu keren. Anak-anak pintar matematika, pintar hafalan, jadi mohon maaf kepada ibu hari ini untuk hitungan sudah digantikan dengan kalkulator. Untuk hafalan digantikan oleh Google. Bukan berarti nggak penting, penting. Anak kita untuk mendapatkan nilai bagus itu diiringi cerdas emosi tadi itu, bertanggung jawab benar dengan tugas. Itulah kenapa lulusan SD, SMP, SMA dan universitas itu beda. Itu ternyata bukan IQ-nya saja yang membedakan, tapi proses untuk mendapatkan itulah kecerdasan emosi masuk, kecerdasan IQ terasa, sehingga mereka bisa berhitung, bisa pengetahuan dan sebagainya. Dan ternyata ada kecerdasan spiritual, kecerdasan di mana dia benar-benar terikat dan bersandar kepada Allah. Itulah Al-Azhar yang memberikan sebuah inovasi awal sebelum hadirnya sekolah Islam terpadu, di mana anak bertanggung jawab untuk sholatnya, ngajinya, meskipun tidak serta-merta di sekolah rajin Bu, di sekolah belum tentu, di rumah belum tentu maksudnya. Kenapa? Karena di situ ada orang tua yang rajin atau tidak. Dia melihat, nah masjid, ayah masih main laptop, ayah sibuk, aku juga sibuk. Lihat. Dan yang terakhir adalah IQ sudah intelijensi, EQ kecerdasan emosi, anak tampil, anak lomba, anak belajar remedial, itu jelas emosi. Kemudian
spiritual. Tapi ada satu, adversity vision, kecerdasan menghadapi kemalangan. Jadi kalau anak kita punya masalah, hati-hati, biarkan dia menyelesaikannya, arahkan saja. Kalau udah remedial, kita bilang ibu dulu juga remedial sama. Tapi ibu akhirnya bisa lulus karena ibu menghadapi remedial itu. Karena kadang-kadang burung bisa terbang, tapi kalau sudah nyelam, jauh. Ikan bisa nyelam, kalau sudah terbang, mungkin kelebihan bukan di situ, tapi harus tuntas. Kita akan praktekkan. Saya akan praktek langsung. Di antara kecerdasan itu semua, ternyata anak itu harus punya kekuatan mengizinkan bagaimana adab yang sesuatu yang luar biasa itu diawal dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan. Melihat, mendengar, merasa, melakukan. Saya akan praktekkan. Anak itu sangat kuat ketika dia melihat bagaimana lingkungannya, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, bagaimana sekolahnya, bagaimana temannya. Itulah kenapa sekolah yang bagus, guru yang bagus, teman yang bagus, lingkungan yang bagus, itu berpengaruh masa depan. Jadi bukan hanya sekedar nilai rapotnya saja. Maaf, nilai rapot kadang-kadang bisa diatur oleh gurunya. Kadang-kadang sekolah pelosok nilainya di atas 90 semuanya. Tapi mungkin di Al-Azhar kadang-kadang gurunya juga pelit nilai. Bisa aja ngasih nilai 90 aja susah banget. Tapi di pelosok ngasih nilai 95 gampang banget. Tapi bukan itu yang menunjukkan anak itu hebat nanti. Tapi bukti, kita buktikan ya. Lihat, siapa nama? Kaisan. Nah, kan panggilannya Kaisan Novalali. Nah, kan tahu nggak? Ketika panggilannya jadi panjang, namanya jadi pendek. Nggak apa-apa, itu proses. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Saya akan buktikan. Ternyata adab itu ada IQ di sana, ada EQ di sana, ada SQ di sana, ada AQ, adversity vision. Dan saya akan menguji bagaimana Bapak Ibu melihat. Saya belum kenal dia, boleh? Belum ada diskusi dengan saya. Sekarang coba pejamkan matanya, pejamkan matanya, pejam mata aja. Tahu nggak pejam mata? Pejam mata aja, Bang. Nah, Anda lihat kan, saya suruh pejam mata aja, dia mikir dulu kan. Itu berarti saya menyampaikan komunikasi dan tidak boleh marah, tapi mengarahkan. Sekarang berikutnya, mata tetap terpejam. Arahkan bola mata ke arah langit atas, mata tetap terpejam. Sekarang yang kita lakukan adalah pura-pura lupa cara membuka mata. Pura-pura lupa cara membuka mata. Semakin kuat pura-pura lupa cara membuka mata. Satu, bola mata semakin ke atas. Pejam, tetap pejam. Tetap pejam. Bola mata semakin merem, merem atau nggak merem? Merem. Nah, merem. Merem. Gak apa-apa, ini prosesnya. Bola mata ke atas. Tetap terpejam. Matanya kalau kita ke atas. Tetap pejam. Sekarang pura-pura lupa cara membuka mata. Semakin kuat. Pertama kuat. Semakin kuat pura-pura lupa cara membuka mata. Semakin lupa cara membuka mata. 1, 2, 3 dan semakin susah dibuka. Rasakan semakin lengket dan susah dibuka. Coba sekarang rasakan kejauhan matanya dan nggak bisa dibuka. Nah, inilah yang dinamakan apa yang didengar, apa yang diulang. Kemudian kita walaupun awalnya pura-pura itu jadi nyata. Makanya karakter itu awalnya tidak nyaman bagi anak kita. Memang nyaman, anak dia Al-Azhar suruh sholat, suruh doa, suruh hafalan, nggak nyaman. Akhirnya hari ini anak-anak Anda hafalannya lebih banyak daripada ayahnya dan juga daripada ibunya. Terus ini gimana nggak bisa dibuka matanya? Sampai di rumah seperti itu, ayo. Dan anehnya repetisi, contoh perulangan itu bahaya. Makanya adab itu selain unsurnya apa yang dilihat, didengar, dirasa, keteladanan itu bahaya sekali. Anda sering ngomong dan ngomongnya adalah tidak beradab. Itu membuat anak Anda ikut Anda, inner child. Lihat, namamu ada di papan tulis, terlihat kan? Ada tulisan namamu di papan tulis, namamu. Sekarang saya tulis namamu. Sudah? Baca nama itu. Baca namamu, nama panggilan. Kaisan Novalali. Nah, kan nama panggilannya juga. Saya hapus dari depan. Saya hapus yang pertama, tinggal Novan. Ali. Novannya saya hapus, tinggal Kaisan Ali. Ali. Nah, saya hapus semuanya, habis. Nggak ada itu nama itu, nggak ada yang bisa dibacakan. Habis kan? Lupa nama dia. 1, 2, 3, siapa namamu? Datang, hilang.
Dan itu sering terjadi di rumah. Sering terjadi di rumah. IQ dia bagus, oke. Dia bisa belajar sendiri. EQ, lihat dari contoh dan peristiwa momentum-momentum. SQ, perlu praktek. Gak bisa orang disuruh, kamu harus taat pada Allah, gak ada prakteknya. Dan AQ, adversity vision itu adalah berikan kesempatan anak Anda untuk berproses atas ketidaknyamanannya. Jangan ditanggung semua oleh orang tuanya. Jadi itu yang menjadi adab keren. Ini lihat, sampai sore bisa begitu terus. Dan itu lupa nama lagi. Nih ya, ketika dia membuka matanya, namanya tetap lupa. 1, 2, 3 buka matanya. Siapa namamu? Dan bilang, ini benar-benar terjadi. Dan ini yang sering terjadi. Kamu susah diaturnya, tahu nggak? Kamu cuma jadi apa ya? Susah diaturnya. Kalau main handphone aja lama, kalau sholat aja sebentar. Ngerti nggak sih? Itu capek. Ini kan sering. Coba ini lihat nih. Ini contoh. Kalau saya tidak memberikan bukti, Anda nggak percaya? Ibu itu capek, tahu nggak? Ibu itu capek. Kamu tuh mau jadi apa? Loh. Makanya mulai sekarang saya kasih rumus. Nih, saya kasih rumus. Saya praktekin ya. Saya praktekin langsung. Rumus yang pertama, untuk IQ, EQ, SQ, dan AQ seimbang. Maka yang pertama adalah Anda harus benar-benar memberikan momentum bagi anak Anda. Kesempatan. Al-Azhar keren. Anak-anak puisi, anak-anak nyanyi, itu kesempatan. Dan saya ingin setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk deg-degan, kesempatan untuk praktek, kesempatan untuk gagal. Bukan selalu ranking 1. Indonesia adalah negeri yang sangat menghargai ranking 1. Sehingga Thomas Cup kalah melawan India nomor 2, nggak dijemput di bandara, pulang sendiri. Gara-gara nomor 2. Itu yang membuat sepak bola Indonesia nggak pernah menang. Karena stres setiap kali final. Pengennya nomor 1. Lihat. Yang pertama, berikan momentum. Berikan apa? Momentum. Kesempatan. Jadi kalau anak-anak diberikan kesempatan oleh sekolah untuk ekskul, untuk jadi wakil keluar, untuk lomba, itulah yang diberikan anak-anak hebat. Yang kedua, dukung dengan apresiasi prosesnya, hargai prosesnya, hargai prosesnya, bukan hasil akhirnya, hargai prosesnya. Keren, dulu bangga, kamu tadi nyanyi di depan, keren banget, mantap, hargai prosesnya. Ketika dia remedial dan dia belajar, kamu pernah pantang menyerah, itu tahu tentang keren. Hasil Al-Azhar itu tanggung jawab bagaimana anda lulus, dan insya Allah lulus. Tapi bagaimana prosesnya itu orang tua terlibat. Siapa namanya? Tidak ingatkan dia. Kenapa? Karena dari sebuah proses ketika diteruskan menjadi nyata. Dan karena saya belajar frekuensi, kamu hari ini datang sini, senang nggak? Senang. Karena dapat apa? Senang. Dan apa yang kamu rasakan itu mudah-mudahan menjadi orang tua suatu kami. Terima kasih. Wah, ajarkan anak Anda ketika salaman itu mencium tangan Anda. Kemudian Anda sentuh pundaknya, kepalanya sambil berpesan, hati-hati ya di jalan, atau sukses ya, atau rajin ya, pesan-pesan sederhana. Terima kasih ya. Oke, kembali ke tempat dudukmu, kita kasih tepuk tangan dulu. IQ, EQ, SQ, dan AQ. Inteligensi, Al-Azhar oke, pelajarannya pasti bagus, prestasi banyak, pialanya sampai nggak cukup tuh banyak. IQ, EQ, kecerdasan emosi. Berikan kesempatan anak Anda untuk praktek masak di rumah walaupun berantakan, mencoba untuk mencoret-coret walaupun mungkin peran begitu hebat seperti ayahnya. SQ, spiritual, perlu dikawal. Bagaimana mereka taat, patuh, tunduk kepada Allah, ada pengawasan dimanapun. Makanya Anda bilang pada anak Anda, nah ini handphone saya titipkan ke kamu. Ibu tidak bisa memperhatikanmu. Ya Allah, titip anak hamba, temani anak hamba. Kamu sudah tidak titipkan pada Allah. Jadi apa yang kamu lihat, dilihat Allah. Itu penting SQ. Baru adversification, kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Berikan kesempatan anak Anda untuk berproses kadang gagal, kadang remedial. Anak saya alhamdulillah matematika itu nggak nyaman dia belajar. Selalu remedial, bahkan saya diundang oleh kepala sekolah di salah satu sekolah di Bogor, karena anak saya remedial matematika ini selalu. Dan saya ditanya oleh pihak guru matematika, Pak Aris kan motivator, kok anaknya remedial? Saya bilang, tugas motivator Pak, mendorong anaknya hadir dalam remedial. Dan tugas kedua adalah bagaimana anak Anda tidak remedial lagi. Oke, teman-teman. Advertising
question. Ini menarik karena kebetulan saya juga guru Pak, termasuk yang tadi bertanggung jawab supaya anak gak remedial. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang anak gagal itu anak hebat. Yang penting itu tadi, kami pun selalu berpesan, ada tugas apapun kerjakan, hasil tawakal. Insya Allah Bapak Ibu guru akan membantu. Pokoknya tugas apa kerjakan. Sudah sejalan itu Pak Ustaz. Terima kasih. Saya akan beralih ke Pak Ustaz Z. Tadi sudah kita dengarkan ada IQ, EQ, AQ, dan SQ. Kira-kira di dalam kurikulum sekolah kita di mana itu tempatnya Pak Ustaz? Silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih. Kurikulum yang di sekolah ya, kami di SD, kalau ibu semuanya ada di SD Al-Azhar 6. Sekali lagi bahwa kurikulum yang dirancang oleh YPI ini luar biasa hebat. Jadi apa yang tadi disebutkan, ada bagaimana melatih kecerdasan intelektual, emosional, itu semua ada dalam kurikulum pembelajaran di kelas. Mata ajaran yang disampaikan, kemudian tidak kalah penting dalam adab. Jadi sepanjang apapun kurikulum yang dibuat, kalau adabnya tidak dikedepankan maka akan jadi bumerang. Dan semua itu melatih kecerdasan emosional, melatih kecerdasan intelektual itu ada di kelas. Kurikulum dirancang misalnya, kurikulum yang baik dijalankan oleh guru yang baik, oleh sistem dibantu oleh sistem yang baik, ditopang oleh leadership yang baik, akan jadi ramuan yang luar biasa hebat. Itulah Al-Azhar. Jadi mengapa pilihan terbaik di Al-Azhar itu karena tadi memang dari sisi grade ya, dari dulu dari pendiri YPI itu di antara Buya Hamka itu memang bagaimana ada grade di atas menyamai sekolah-sekolah non muslim yang dulu kan paling kalau mau sekolah favorit ya unggulan ya Kanisius, sekolah-sekolah Kristen ya. Nah, Buya Hamka dan teman-teman itu para pendiri itu ingin bahwa Al-Azhar ini bisa levelnya sama tapi dengan pendekatan agama. Maka tadi kecerdasan intelektualnya dibarengi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi kalau tadi betul kata Bang Haris, kadang-kadang nggak sinergi, nggak sinkron, makanya nanti muncul problem di kemudian hari. Di sekolah dengan kurikulum baik, diajari dengan baik, pendidikan yang baik, agama yang baik. Sampai rumah, mohon maaf misalnya, anaknya di sekolah pakai jilbab, pakai kerudung, karena itu kewajiban. Sampai rumah, mamanya nggak pakai jilbab. Dulu pernah kasus anak saya sendiri. Uminya ngajak ke pasar, kemudian ketemu gurunya nggak pakai jilbab. Kata anaknya, Umi itu kan ibu guru aku kok pakai jilbab. Katanya harus pakai jilbab. Kata istri saya apa? Oh mungkin itu ibu guru di lupa. Alasan itu mau diberikan jawaban bahwa kewajiban itu ya harus dilakukan gitu. Kalau di sekolah diajarkan, di rumah tidak, nanti muncul ke ambivalan nanti dalam psikologi gitu. Ya, jadi sikapnya di sekolah kayak apa, di rumah kayak apa. Ini bukan perlu kerjasama. Jadi pola pembelajaran tadi di sekolah sudah bagus, di rumah ya minimal penciptaan suasana. Bapaknya itu efeknya di rumah gitu kan. Minimal di rumah bapaknya kalau anaknya suruh sholat jamaah ya ajari, contohi. Karena tadi yang disampaikan Bang Haris berulang itu dia tidak ngajari tapi contohkan. Dan itulah aman. Kalau hanya disuruh, saya kira akan berat. Ya misalnya saya di rumah itu kalau jam 2:30 atau jam 4 ya sekarang itu AC sama dengan semua kamar. AC mati dan kipas angin mati. Mereka nggak marah. Kenapa? Karena dari awal kita cek ngobrol. Nanti ada peraturan, pokoknya AC harus mati setengah jam menjelang subuh. Bahkan bisa lebih dari itu. Mereka nggak ada yang protes. Oh berarti sudah tahu nih ini suruh bangun. Dan bikin peraturan. Setiap azan itu tidak boleh ada HP nyala, televisi nyala. Matikan semua. Dan ada konsekuensinya. Kalau ada konsekuensi sampai dilanggar, maka HP saya ambil dan saya sita. Diapain itu? Entah mungkin dibawa ke tempat sampah atau apa. Dikomunikasikan. Dan mereka tidak marah gitu. Dan itu juga didapat karena dari pembiasaan. Maka kalau di kurikulum Al-Azhar sudah bagus, ya tolong di rumah juga sama Pak. Jadi biar tidak menjadi bingung anaknya, berpikir ambivalent. Di sekolah bagus tapi di rumah begini. Maka nanti timbulnya itu berpikir ini yang benar mana sih agama gitu. Di sekolah gurunya harus pakai kerudung tutup aurat, tapi di rumah melihat neneknya, mungkin lihat ibunya bahkan nggak pakai jilbab, kan bukan pikiran yang negatif. Berarti ini yang saya contoh yang mana? Apalagi anak-anak ya sedang mengalami coping dan modeling, itu luar biasa. Makanya alhamdulillah di sini ibunya pakai jilbab semuanya. Semoga di rumah juga sama. Artinya di sekolah nih Pak Budi dan teman-teman nih kurikulumnya luar biasa loh, ngajarin gitu Mas Arija.
Intelektualnya luar biasa cerdas, karena di sini semua gurunya cerdas semua. Ya, kurikulum juga cerdas. Sampai rumah, tapi kadang-kadang ada kurikulum di rumah itu yang kadang-kadang mendukung. Sehingga nanti di sekolah diajarin bagaimana sholat jamaah, di rumah azan lewat misalnya. Ada azan, papanya atau mamanya tidak menyuruh ke masjid bagi laki-laki. Jadi ibu di rumah semoga suaminya rajin ke masjid dan kasih tahu suaminya, Pak, saya mau nikah. Suami saya itu soleh bukan soleha. Ciri laki-laki soleha, laki-laki soleh adalah sholatnya di masjid. Tapi kalau sholat di rumah namanya soleha. Perempuan itu di rumah sholatnya. Kira-kira gitu ya. Yang laki-laki itu soleh. Maka ajarkan itu bagi pelajaran. Pembelajaran Pak Budi kurikulum yang baik di rumah tidak. Luar biasa. Ini yang menjadi beban psikologis nanti. Jangan salah kalau nanti di kemudian hari banyak muncul anak yang mengalami depresi dan stres. Dampaknya luar biasa loh. Pernah kami tangani ada alumni kita yang sudah lulus depresi Mas Ari. Itu luar biasa. Anak ini begitu lulus dari SMA 4 gitu, berapa tahun berikutnya datang ke kita dulu dalam kondisi depresi. Daftar obatnya sangat banyak dibaca. Ya, tahun 9, nah artinya ini pembelajaran tadi. Kurikulum alasannya sudah bagus, tapi ayo kinerja, sinergi di rumah. Jangan sampai Pak gurunya di rumah, di sekolah ngajarin baik, di rumah kurang didukung. Maka tadi school parenting ada minimal penjembatan, Pak. Jadi kalau di Al-Azhar sudah bagus nih, kurikulumnya luar biasa, tadi dilatih, intelektualnya dilatih, emosionalnya dilatih, kerjasama ya, kemudian spiritualnya dilatih, agamanya hafal Quran tadi, ibunya kalah sama anaknya, bapaknya juga kalah gitu kan. Ini kan luar biasa. Nah, tinggal hati-hati. Ada satu momen di mana, dari Bang Haris sudah bilang, ada satu momen di mana anak sedang belajar modeling dan copy. Modeling, sekarang modelnya guru di sekolah. Nanti di rumah modelnya berbeda lagi. Copy, mereka sedang mengcopy apa yang dia terima, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Maka beban psikologis itu biasanya 10 atau 20 tahun ke depan baru akan muncul ke permukaan. Jadi kalau ada orang tua saya hari ini itu dilihat ke belakang pada long term memorinya, oh berarti masa lalu pernah mengalami problem. Maka mudah-mudahan di sini orang tua Al-Azhar yang hebat-hebat, orang tua yang cerdas adalah orang tua yang mendampingi putra putrinya dengan kurikulum yang cerdas sebagaimana kurikulum Al-Azhar. Gitu Pak, masih. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, di sini kalau ibu-ibu orang tua murid Al-Azhar kalau pakai kerudung semuanya sudah oke. Alhamdulillah. Yang agak susah diminta pakai kerudung itu bapaknya Pak, bahkan menolak ya gitu ya. Baik, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Nanti saya akan buka floor. Silakan Bapak Ibu menggali lagi langsung dari narasumber. Saya pertanyaan terakhir Pak Haris, iklim apa yang dibutuhkan baik di sekolah dan di rumah supaya anak-anak itu inteleknya bagus, ya, akademiknya bagus, kecerdasan akalnya hebat gitu ya, tapi juga akhlaknya terpuji. Kira-kira iklim seperti apa Pak Ustadz? Baik buat di rumah maupun di sekolah. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, terutama para bunda yang ada di sini. Tadi saya tertarik dengan Pak Zen. Perhatikan baik-baik. Di sekolah harus ada 3 komponen. Yang pertama jelas, yang kedua tegas, yang ketiga tega. 3 mohon maaf, ini penting banget. Karena harus simpan di rumah. Jelas aturannya, jelas contohnya, jelas apresiasinya. Ini harus benar-benar ditegakkan dalam sebuah iklim yang baik. Tanpa kejelasan terus tiba-tiba ada ketegasan dan ketegaan, itu nggak adil. Tadi saya sepakat dengan Ustaz Zain, 1 jam sebelum subuh AC dimatikan. Memang biar kepanasan, biar tidak nyaman kan, biar bangun kan. Itu jelas. Kalau sudah jelas itu ada, harus tegas. Siapa pelakunya? Otomatis kan bukan anaknya yang sedang tidur. Masa sampai tidur mematikan AC? Berarti ada orang yang membuat pola itu jalan. Di sekolah kalau nggak ada, nanti pasti anak-anak mencari celah bagaimana kejelasan itu
bisa ditoleransi, bisa damai, kayak gitu kan. Jelas, berarti kejelasan banyak. Indikator dikatakan ada berjalan itu apa? Bagaimana mereka ketika meminjam barang, bagaimana mereka ketika merapikan sendalnya, bagaimana mereka ketika berhadapan dengan guru. Jelas, tapi sudah tegas. Tegas ini adalah proses penegakan. Dan yang terakhir adalah tega. Tega ini adalah ya sesuatu yang mengembalikan pada kejelasan yang ditegaskan tadi. Gurunya harus memberikan contoh. Bagaimana mungkin anak menjadi soleh dan soleha kalau gurunya merokok di area sekolah? Satpam tiba-tiba rokok di area sekolah. Itu juga salah satu indikator yang kurang bagus. Soal Al-Azhar sangat ketat terhadap itu. Oke, berikutnya, bagaimana dengan di rumah? Sama. Rumah harus ada kejelasan pola atur, kejelasan pola laku, kejelasan aturan-aturan yang memang harus mereka paham. Contoh, seorang ibu bilang, "Nah, mohon maaf ya, ibu dan ayah tidak mengizinkan kamu keluar rumah dengan laki-laki yang bukan muhrimmu tanpa ada pendamping adikmu atau salah satu saudara." Mohon maaf, itu dari awal harus dijelaskan. Saya dari sekarang, sejak anak saya masih kelas 6 SD saat ini, saya selalu bilang berulang-ulang, karena ayah sayang sama kamu, karena ibu cinta sama kamu, kamu harus dijaga dan Allah menjagamu. Jadi mohon maaf. Dan itu sejak awal saya kasih tahu, jelas dan tegas. Ini harus benar ditegaskan. Dan ketika dia melanggar harus ada tega. Makanya tadi ketika Ustaz Z anaknya tiba-tiba pas azan kok main handphone, begitu juga ketegasan juga ketika istrinya main handphone juga. Atau anaknya justru mengingatkan kepada ayahnya, tuh ayah main handphone. Sama-sama menjaga kejelasan atas tegas penjelasan anak. Dan kalau sudah diingatkan, sudah diberitahu kok masih melanggar, harus ada tega. Biasanya anak-anak kalau ada sesuatu haknya diambil, itu baru dia ada rasa. Begitu juga dengan di sekolah. Jadi kalau ada anak misalnya ada peraturan, datang di sekolah jam sekian. Kalau telat berarti berkumpul di ruang perpustakaan, misalnya literasi. Gak boleh ikut pelajaran pertama, baru nanti ikut pelajaran kedua. Dan tugasnya salah satu karena ketinggalan di pelajaran pertama, mengerjakan tugas merangkum materi di pelajaran pertama itu. Itu kalau ditegaskan dan dibuat tega, insya Allah peraturan jalan. Jadi jelas, tegas, tega. Iklimnya insya Allah baik. Seperti itu. Terima kasih.